Halo semuanya, selamat datang di Mas Diki Tutorial. Ya, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya, saya akan membuat video yaitu mengenai Windows 11 ya teman-teman. Nah, video kali ini kita akan bahas apa saja fitur yang ada di Windows 11 ini yang perlu kalian tahu dan mungkin bisa kalian terapkan nantinya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke tutorialnya setelah pesan-pesan berikut ini. Ya oke teman-teman, untuk fitur yang pertama ya, ini kita akan bahas mengenai multiple desktop. Nah, multiple desktop ini sebenarnya sudah ada ya di Windows 10 kemarin, cuman fiturnya itu masih belum disempurnakan, belum seperti yang ada di Windows 11 nih. Nah, kalau teman-teman yang nggak tahu ya, multiple desktop ini bisa berfungsi untuk mengcustomize kita punya desktop ya teman-teman, supaya bisa lebih fokus atau bisa sesuai nih dengan keinginan kita ya teman-teman. Di sini saya akan langsung praktekkan aja gimana cara mengaktifkan fiturnya ya. Nah, di sini ada menu yang kayak gini nih teman, hitam putih gini. Nah, di sini ada tampilan desktop 1 sama new desktop. Nah, ini adalah tampilan desktop 1 saya. Misalnya saya ingin menambahkan desktop lagi nih teman-teman. Nah, misalnya di sini saya fokusin buat tampilan desktopnya ini buat khusus ngegame ya. Di sini kita bisa rename teman-teman. Nah, untuk di Windows 10 kemarin nggak bisa ya, nih kita contohin aja buat gaming ya. Nah, terus selain kita bisa rename, kita juga bisa ganti wallpapernya nih teman-teman, atau backgroundnya. Caranya dengan klik kanan, kemudian pilih background yang ini. Nah, terus kita tinggal sesuaikan nih teman-teman, mau kalau tampilan gaming kayak gimana terserah. Kalau saya sih yang bawaan dari Windows aja ya, biar lebih simple. Oke, nah misalnya ini adalah tampilan buat ngegaming teman-teman. Nah, jika kita ingin berpindah ke desktop yang pertama tadi, itu ada shortcut key-nya teman-teman, daripada kita harus mengklik ini secara manual ya. Nah, ini kan kita kliknya secara manual nih. Nah, jika kita ingin pindah ke desktop sebelumnya atau desktop 1, itu ada shortcut key-nya, yaitu shortcut key-nya adalah menekan tombol kontrol Windows dan arah panah kiri atau kanan ya teman-teman. Di sini saya contohkan mau pindah ke desktop 1 nih, yaitu berada di kiri. Jadi saya menekan tombolnya kontrol Windows plus arah kiri teman-teman, maka akan langsung pindah ke desktop 1 atau desktop khusus kita buat bekerja nih. Nah, mungkin segitu dulu ya penjelasan dari fitur yang bernama multiple desktop. Kita lanjut ke fitur yang kedua. Ya oke, untuk fitur yang kedua itu bernama Windows Snapping teman-teman ya. Nah, Windows Snapping ini adalah fitur yang diberikan oleh Microsoft ya di Windows 11 ini, itu untuk gimana cara kita customize beberapa aplikasi itu bisa jadi satu di layar secara penuh dan tampilannya rapi teman-teman ya. Nah, saya contohnya aja kayak gini ya di dalam sikon. Misalnya di sini saya di Microsoft Edge-nya saya buka Shopee. Untuk di web browser di Google Chrome saya buka website saya ini teman-teman ya, masdiki.com ini. Nah, atau yang ketiga misalnya saya buka Notepad ya teman-teman. Nah, kan kalau kayak begini tampilannya jadi nggak rapi ya teman-teman, atau berantakan. Nah, di Windows 11 ini kita bisa ngerapiin teman-teman ya, dan bisa jadi full satu layar atau satu monitor nih. Nah, caranya gimana? Dengan cara kita drag ini ya, salah satu aplikasinya atau browsernya, kita drag ke kiri di sini sampai muncul tampilan kayak gini teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Oke, yang kedua misalnya saya mau buka website saya nih. Nah, ini full ya. Misalnya di sini saya nanti mau tambahin Notepad. Nah, ini kita geser, kita customize sampai kayak gini. Kemudian kita klik Notepadnya. Nah, maka akan full kayak gini teman-teman ya. Nah, ini itu bisa berfungsi nggak cuma 3 aplikasi aja teman-teman ya. Bisa juga banyak aplikasi tergantung sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, caranya untuk mengcustomize-nya itu juga sangat mudah ya. Teman-teman bisa mengaturnya di sini nih, ada berbagai macam jenis customize tab yang bisa teman-teman lakukan di sini ya. Misalnya di sini saya mau pakai 4 nih. Misalnya di sini saya mau nampilin File Explorer. Nah, jadinya 4 kayak gini teman. Jadi kita bisa bekerja membuka seluruh aplikasi dalam satu monitor nih teman-teman ya. Ini kalau teman-teman yang punya monitor yang ukuran 27 inch atau pakai dual monitor ini sangat bermanfaat sekali sih fitur ini kalau menurut saya ya teman-teman ya. Nah, oke, mungkin segini dulu buat penjelasan dari fitur Windows Snapping ya teman-teman. Kita lanjut ke fitur yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk fitur yang selanjutnya itu bernama Voice Typing ya. Nah, voice typing ini berfungsi untuk mengkonvert suara yang kita rekam ini teman-teman melalui mikrofon ataupun webcam. Nanti akan dikonvert menjadi teks nih. Teksnya sendiri nanti kita bisa pakai di Notepad aja ya. Paling simple memakai Notepad sih ya. Nah, di sini saya contohkan untuk mengaktifkan fiturnya. Pertama kita buka Notepad. Nanti selanjutnya kita buka aplikasi voice typingnya teman-teman ya.
Nah, caranya untuk membukanya itu kita dengan menekan tombol Windows plus H nih teman-teman ya. Kemudian kita di settingnya ini kita silakan teman-teman aktifkan yang auto punctuation-nya ini teman-teman ya. Nah, ini berfungsi untuk mendetek suara kita nanti akan keluar di sini teman-teman. Di sini saya langsung aja nih record. Hello everyone, welcome back to again Mas Diki tutorial. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. Oke, nah ini jadinya teman-teman ya. Nah, kenapa tadi saya ngomongnya bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia? Setelah saya cari tahu di websitenya Microsoft, itu ternyata dia hanya bisa ngedetek atau support di bahasa Cina, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, dan Spanyol. Nah, oke, kita lanjut ke fitur yang selanjutnya. Oke, untuk fitur selanjutnya kita akan membahas tentang editor video yang ada di Windows 11 nih teman-teman ya. Nah, sebenarnya fitur ini sudah ada dari Windows 10, cuman fiturnya belum selengkap sekarang ya, belum semenarik sekarang. Nah, cara untuk mengaktifkannya ini kita bisa dengan cara ketik aja di tombol pencarian di sini, kita ketik video editor, nanti akan langsung muncul. Nah, aplikasinya kayak gini teman-teman. Nah, di sini tampilannya sangat sederhana sekali ya. Dan di sini belum ada project sama sekali. Di sini saya akan langsung aja contohkan ya. Kita klik new video project. Di sini kita beri nama videonya ya. Di sini random aja, misalnya tes. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita add, kita tambahkan videonya. Contoh aja yang mana ya? Ini aja video saya kemarin ya, teman-teman. Oke, nah di sini kita tambahkan satu lagi. Nah, ini langsung kita taruh di timeline atau di storyboard. Nah, di sini kita editingnya juga cukup lengkap toolsnya, teman-teman. Di sini ada split, trim, kemudian ada text, ada motion, ada 3D effect juga nih, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke fitur yang selanjutnya nih. Ya, oke teman-teman, untuk fitur selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai step recorder ya. Nah, step recorder ini adalah fitur yang bawaan dari Windows 11 ya. Ini berfungsi untuk membuat step by step tutorial ya teman-teman ya. Nah, cara untuk mengaktifkan fiturnya ini dengan cara menekan tombol start ini, kita cari yang namanya step recorder. Nah, nanti akan muncul ya, ini aplikasinya kayak gini. Nah, di sini saya akan contohin ya step by stepnya cara editing yang seperti tadi teman-teman ya. Di sini pertama-tama kita klik start record terlebih dahulu, kita minimize ya. Kemudian kita langsung aja kita mulai tutorialnya. Kita buka aplikasi video editor. Kemudian kita klik new project. Nah, lalu kita rename kayak biasa teman-teman ya. Sini saya contohin aja coba. Kok soca sih coba. Oke, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik add, kita pilih videonya, contoh aja ini. Nah, lalu kita drag ke storyboard, lalu kita klik finish this video, lalu klik export. Nah, sini saya nggak mau export ya teman-teman, takutnya nanti malah tambah lama. Jadi langsung aja kita matikan aplikasi step recordernya. Oke, nah di sini langsung muncul ya teman-teman hasilnya ya. Nah, di sini step 1 harus ngapain, step 2 jika sudah. Nah, lalu kita klik save ya teman-teman. Lalu kita masukkan di sini, saya di dokumen aja ya. Kemudian saya ketik namanya tutorial gitu aja, tutor. Kemudian save. Nah, sudah tersave ya teman-teman, sudah tersimpan, kita close. Kita buka filenya tadi. Nah, bentuknya tuh jadi zip ya teman-teman ya. Nah, di sini kita ekstrak dulu aja. Ekstrak all. Oke. Nah, buka folder baru, kita bukanya via Word aja. Karena nanti kita mau ngambil fotonya teman-teman ya. Nah, di sini fotonya terlalu gede nih. Nah, jika teman-teman bingung ya gimana caranya nyimpan foto dari Word nih, sekalian tinggal klik aja fotonya, klik kanan, kemudian save as picture. Kemudian di sini teman-teman silahkan buat folder. Lalu pilih ini file name-nya, misalnya 1 gitu aja deh, nggak usah lama-lama.
Nah, nanti fotonya bakal kesimpan di folder ini teman-teman. Nah, nanti sudah dikasih tahu, lihat ya, ini klik pertama ini dan selanjutnya. Nah, silahkan teman-teman save aja nanti yang sudah teman-teman record pakai aplikasi Step Recorder tadi nih foto-fotonya ya. Oke, mungkin kayak gini aja ya penjelasan dari fitur Step Recorder. Teman-teman silahkan explore sendiri. Semoga fiturnya bisa bermanfaat buat teman-teman nih. Oke, kita lanjut ke fitur yang selanjutnya. Untuk fitur selanjutnya ini bernama Windows Theme ya teman-teman ya. Nah, Windows Theme ini itu gimana caranya kita bisa nge-customize si tampilan desktop kita dengan tema-tema yang sangat menarik nih, bawaan dari Windows 11, tentunya gratis teman-teman. Nah, caranya gimana? Tinggal kita klik kanan, kemudian kita klik personalize, masuk di bagian personalization, kita pilih di themes. Nah, ini di themesnya. Nah, ini kan tema bawaan dari Windows 11 ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung cari tema-tema yang menurut teman-teman menarik nih dengan cara klik browse theme tadi ya, langsung kita dibawa ke Microsoft Store. Nah, di sini banyak banget ya tampilan Windows theme yang sangat bagus ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat langsung ya previewnya. Nah, ini teman-teman silahkan langsung aja klik get, nanti langsung download dan bisa teman-teman terapin di Windows 11 punya teman-teman nih. Oke, kita lanjut ke fitur yang selanjutnya. Nah, jika tadi sebelumnya kita bahas tentang Windows Theme, nah sekarang ini kita akan ngebahas tentang mode dari Windows, atau kita bakal masuk ke fitur yang bernama Dark Theme ya teman-teman ya. Nah, sama halnya dengan handphone ya teman-teman, di Windows ini ternyata juga ada ya teman-teman, khususnya di Windows 11 ini. Nah, cara untuk ngesetnya Dark Theme ini seperti apa? Nah, caranya dengan mengklik kanan, kemudian klik personalize sama kayak tadi ya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke bagian personalization. Nah, kalau tadi kita masuk di bagian themes, kita pilih di bagian color ini teman-teman. Kemudian kita pilih di choose your mode. Nah, ini di modenya ini kita pilih yang dark. Nah ya, kita pilih dark. Maka tampilannya akan jadi hitam kayak gini teman-teman. Nah, ini uniknya apa? Nah, uniknya ini berlaku di semua aplikasi atau tab yang kita buka teman-teman. Nah, di sini saya buka yang contoh aja nih adalah File Explorer, kemudian di sini saya mau buka juga YouTube ya, mana YouTube. Nah, YouTube saya juga jadi dark theme, jadi kita nggak usah ngatur lagi lewat ini teman-teman ya, di tampilan ini temanya. Jadi kita bisa atur langsung mulai dari Windows-nya nih teman-teman. Oke, nah misalnya nih kita mau balikin lagi ke like ya. Nah, nanti akan kembali lagi nih putih kayak gini. Di YouTube juga begitu juga tadi di browser. Sorry. Nah, kembali lagi kayak gini. Nah, kalau biasanya kan normalnya kita pilih ya tema gelap. Nah, kayak gini kan. Nah, kalau tadi kita langsung set otomatis dari Windows-nya teman-teman. Jadi berlaku ke semua tab-tab aplikasi yang kita buka teman-teman di Windows 11 ini. Nah, sangat menarik bukan? Oke, kita lanjut ke fitur yang selanjutnya nih teman-teman. Oke, di video selanjutnya ini kita bakal ngebahas tentang secret start menu dari Windows 11 atau menu yang tersembunyi ya teman-teman. Nah, menu yang tersembunyi ini apa maksudnya? Itu adalah menu-menu utama seperti control panel, command prompt, Windows Run. Nah, itu kan kita bingung mau carinya di mana. Nah, itu fiturnya ternyata tersembunyi di tombol Windows ini teman-teman. Jika kita klik kiri, maka akan muncul menu-menu aplikasi kayak gini ya teman-teman. Nah, cara untuk munculinnya itu sangat gampang. Ternyata kita bukan klik kiri ya teman-teman. Kita tinggal klik kanan, nanti maka akan muncul ini. Secret start menunya bakal muncul di sini. Nah, di sini ada apps and fitur, kemudian computer management dan lain-lain ini. Device manager juga ada di sini teman-teman. Jadi kita nggak perlu cari-cari seperti Windows sebelumnya ya. Di sini sudah disediakan. Ternyata menunya ini sudah disetting sedemikian rupa ya teman-teman ya. Nah, oke. Itu adalah fitur yang nggak tahu yang keberapa tadi ya teman-teman, nanti saya kasih teks aja. Kita masuk ke fitur selanjutnya nih. Oke, untuk fitur yang ke-9 itu bernama New Shortcut Key ya teman-teman. Nah, tadi ternyata saya hitung yang sebelumnya tadi itu adalah fitur yang ke-8 dan ini adalah fitur yang ke-9 ya. Nah, di fitur yang ke-9 ini kita bakal ngebahas tentang New Shortcut Key. Nah, apa itu New Shortcut Key? Nah, untuk mengetahuinya silahkan teman-teman klik aja di keyboard atau tekan tombol Windows plus W ya. Nah, ini adalah yang bernama New Shortcut Key atau widget ya. Fitur ini ternyata kita diberitahu beberapa tampilan yang sangat baru ya teman-teman. Dan di sini ada perkiraan cuaca, kemudian ada jadwal Liga Primer buat nanti malam ya teman-teman. Ini ada Newcastle United versus Everton, kemudian dan lain-lain. Ada foto,
Nah, ada tentang berita-berita artikel yang sedang viral mungkin ya. Nah, ini syaratnya teman-teman harus connect internet ya. Kalau nggak connect internet ini nggak bakal muncul teman-teman. Dan di sini kita juga bisa add widget ya teman-teman. Di sini misalnya kita mau pilih to do list, misalnya nih to do list. Nah, nanti akan muncul to do list di sini. Kita bisa edit mungkin ya. Kita bisa setting di sini. Oke. Atau misalnya ini nggak penting, kita delete, mana ya, remove widget. Nah, oke, kita akan langsung masuk ke fitur yang terakhir ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke fitur yang terakhir ya teman-teman. Nah, di fitur yang terakhir ini saya akan ngebahas dua fitur ya. Sebelumnya sudah saya bahas, yaitu bernama translucent dan modern flyout. Nah, untuk translucent sendiri itu apa? Nah, translucent itu adalah gimana caranya kita ngetransparenin taskbar ini ya. Di sini saya sudah aktifin. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu videonya, silahkan teman-teman buka aja di channel saya ya. Nah, silahkan teman-teman buka di channel saya, kemudian pilih di video ini teman, di cara merubah tampilan Windows 10 sama yang kedua yang ini. Nah, di sini saya sudah jelaskan dan di situ secara lengkap teman-teman ya mengenai translucent dan modern flyout, gimana caranya ngebuat tampilan Windows kita itu jadi lebih menarik ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu tutorial dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silakan juga bisa dibagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan ya, atau lagi mau explore Windows 11 ini. Oke, saya Mas Diki. Sampai berjumpa di video selanjutnya and see you next time.